Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo Mahayuni dengan NIM 058858603 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana ajaran catur pulsa arte tetap relevan dalam kehidupan modern, khususnya di era digital yang ditandai perkembangan teknologi, media sosial, dan budaya serba instan. Yang pertama, catur pulsa arte dan hubungannya dalam kehidupan. Catur pulsa arte adalah 4 tujuan hidup manusia dalam ajaran agama Hindu, yaitu ada Dharma, Artha, Kama, dan Moksha. Yang pertama, Dharma adalah dasar kehidupan berupa kebenaran, etika, kewajiban moral. Dalam konteks digital, Dharma berarti menggunakan media sosial secara jujur, tidak menyebarkan hoaks, dan menghormati orang lain di ruang digital. Artha adalah kesejahteraan atau sarana kehidupan, tidak hanya berupa uang tetapi juga ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Namun Artha harus diperoleh sesuai dengan Dharma. Kama adalah keinginan atau kesenangan, seperti hiburan dan media sosial, tetapi harus dikendalikan agar tidak berlebihan. Moksha adalah tujuan tertinggi berupa ketenangan dan kebebasan batin dari keterikatan duniawi. Keempat hal ini saling berhubungan, di mana Dharma menjadi dasar utama, kemudian Artha dan Kama dijalankan dengan seimbang, dan pada akhirnya mengarah pada tujuan akhir yaitu Moksha. Kasus pelanggaran catur pulsa arte di era digital. Di era digital, banyak terjadi ketidakseimbangan nilai tersebut. Contohnya, budaya validasi sosial di media digital, di mana orang berlomba menunjukkan kekayaan, popularitas, atau gaya hidup berlebih demi pengakuan semata. Selain itu, terdapat kasus penipuan investasi online dan promosi judi digital oleh beberapa public figure yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan etika. Hal ini menunjukkan bahwa Artha dan Kama sering dikejar tanpa ajaran Dharma sehingga merugikan orang lain dan merusak tatanan sosial yang ada. Kesulitan menerapkan catur pulsa arte di era digital disebabkan beberapa faktor, antara lain yang pertama, budaya materialisme, seperti kesuksesan diukur hanya dari uang dan popularitas saja. Yang kedua, individualisme, yaitu menurunnya empati sosial antara manusia. Yang ketiga, ada distraksi teknologi seperti media sosial dan game bersifat adiktif. Yang keempat, lemahnya pendidikan karakter digital, sehingga teknologi tidak diimbangi dengan sikap etika yang baik dan benar, kurangnya kontrol diri terhadap keinginan sesaat. Kondisi ideal di era digital yaitu keseimbangan antara teknologi dan nilai spiritual itu sendiri. Teknologi seharusnya digunakan untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Sedangkan media sosial juga dapat menjadi sarana edukasi, kreativitas, dan penyebaran nilai kebaikan atau dharma. Dalam kondisi ideal, dharma menjadi dasar setiap tindakan digital. Artha diperoleh secara etis, Kama dikendalikan dengan bijak, dan Moksha tercapai dalam bentuk ketenangan batin serta ketergantungan pada dunia digital itu sendiri. Nah, konsep ini memiliki dasar sastra dalam beberapa sumber di agama Hindu. Yang pertama itu ada Bhagavad Gita bab 2 sloka 47, yaitu manusia berhak bekerja tanpa terikat pada hasilnya. Yang kedua, Bhagavad Gita bab 3 sloka 21, tindakan seseorang menjadi contoh bagi orang lain. Yang ketiga, Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 6, Weda sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat, pada kitab Sarasmucaya sloka 2, bahwa hidup manusia untuk perbuatan baik bagi orang lain. Sebagai kesimpulan, catur pulsa arte tetap relevan di era digital saat ini. Tantangan utama yaitu menjaga keseimbangan antara nilai Dharma, Artha, Kama, dan Moksha di tengah perkembangan teknologi saat ini. Jika Dharma dijadikan dasar utama, maka Artha dan Kama dapat dijalankan dengan benar, dan teknologi menjadi sarana peningkatan kualitas hidup, bukan malah sebaliknya. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa media sosial sering mempengaruhi cara kita membandingkan diri dengan orang lain. Oleh karena itu, penguatan nilai Dharma sangat penting sebagai kontrol diri di era digital saat ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucapan atau perkataan, saya mohon maaf. Om Santi Santi Santi. Om.